Eh, kita biasanya punya bacaan Alkitab yang begitu teratur dan dengan demikian kalau kita membaca mengikuti leksionari Anglikan, maka kita akan menelusuri seluruh bacaan yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita tidak bisa copot begitu saja sesuai selera kita dan kemudian itu yang menurut kita baik untuk jemaat. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu harus dipahami. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda mengikuti leksionari yang ada yang juga ditulis di dalam Warta Jemaat, itu bagus untuk kita. Karena kita bisa mengikuti seluruhnya. Nah, hari ini fokus kita itu pada bacaan dari Ayub 14 dan 1 Tesalonika 4 yang biasanya ini dibacakan pada hari atau kalau ada yang meninggal, ini dijadikan bahan khotbah. Tetapi seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa pilih-pilih. Kalau ini adalah bacaan hari ini ya kita pakai ini. Bukan karena ini adalah ibadah pemakaman, bukan. Tetapi nggak salah juga. Karena kemarin waktu saya nelpon dengan adik saya, dia sempat bertanya, sebenarnya tujuan hidup kita ini apa? Saya bilang tujuan hidup kita adalah kematian. Dia agak kaget. Tetapi memang demikian. Bahwa kita sedang hidup ini untuk mati pada suatu waktu. Nah, orang yang takut mati malah justru ya biasanya cepat mati. Karena dia dibebani oleh kenyataan bahwa hidup itu enak. Dan mati itu adalah mengerikan. Oleh karena itu ketika ada tabrakan dan orang meninggal tergeletak di jalan, bagi kita itu sebetulnya kita melihat itu biasa saja. Biasa. Tetapi yang ada di situ ialah muncul belas kasihan. Seperti Yesus, untuk melihat orang-orang yang lapar saja, muncul belas kasihan Yesus. Karena apa? Karena inilah kehidupan itu. Kita cuma datang ke dunia ini ibarat kita itu mau tamasya ke Holy Land misalnya kan. Atau kita pergi ke suatu tempat untuk berlibur. Biasanya tempat liburan itu, biasa itu enak. Wah, enak ya di sini. Nah, saudara sekalian, kita masuk ke dalam dunia ini, sebetulnya ini adalah tempat liburan kita. Dengan kata lain bahwa sesudah liburan ini, kita harus kembali. Kembali kemana? Ke tempat kita semula. Yaitu kembali kepada yang memiliki hidup ini, itu kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang ini kita dengar kematian di mana-mana. Itu perang. Kita nggak kebayang ketika satu pesawat itu ditembak, yang kebayang sama kita bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Apalagi ada yang salah tembak. Ya kan? Penumpang dari mana? Dari Eropa mau datang ke ini, toto ditembak ke atas dan itu salah tembak. Semua penumpang mati. Di Timur Tengah juga sama. Ketika petugas-petugas di kapal itu, apalagi yang kapal raksasa itu, namanya Washington, ya, itu kan ribuan orang di dalamnya. Itu sebetulnya semacam satu kota. Ada mall di dalamnya. Tetapi itu adalah untuk menghidupi orang-orang atau tentara-tentara, mungkin dengan keluarganya juga ada yang ikut. Tetapi ketika itu dibom, itu habis satu kota. Nah, itu adalah kenyataan di dalam dunia ini. Kalau kita yang hidup, kita menyaksikan yang kematian itu. Tapi pertanyaannya, kalau itu, kita memang tidak peduli itu kalau di luar negeri. Tapi pertanyaannya, kalau itu adalah adik kita sendiri, atau orang tua kita sendiri, atau suami kita, atau istri, atau anak kita yang mengalami seperti itu, tentu kita panik.
Tetapi itu adalah sesuatu yang biasa tiap-tiap hari. Minggu lalu saya dengan Ibu Ertina pergi melayat seorang teman kami, Bapak Pendeta Nus Remas. Dia orang Seram. Orangnya memang kuat, memang sih gemuk. Cuma memang dia itu seorang pendeta yang cukup makmur lah, setahu saya. Begitu saya masuk bersama dengan dia di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, nah dia itu adalah salah satu, begitu saya masuk, dia itu adalah sebagai direktur pelatihan pemuritan. Jadi dia adalah direktur saya. Tapi setelah tamat 1 tahun, saya pulang lagi ke kampung halaman dan balik diangkat menjadi pelatih dia. Gitu. Dia ada beberapa orang dari kami yang diangkat. Oh tidak. Dari lifting yang ada itu cuma saya yang diangkat jadi pelatih. Oleh karena itu saya ditempatkan di Jakarta gitu. Yang lain dikirim kembali ke tempat ini mereka, tugas mereka, cuma saya yang di Jakarta. Nah, waktu saya baca, wah, ini direktur saya meninggal. Saya langsung cari tahu kenapa mendadak begini. Tapi ada teman yang tahu, dia bilang, itu dia kena stroke itu sudah lama. Oh. Dan kematian dia ini ya memang mendadak. Orang kalau sudah kena stroke itu masalahnya kemana-mana gitu ya. Gitu. Nah, jadi ketemu di sana, lalu kemudian mengenang bagaimana dia hidup memimpin dengan penuh sukacita dan dengan kemakmuran, dari bawa motor Vespa sampai punya mobil mewah. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Dari bagaimana dia mengasuh anak-anaknya kecil sampai anak-anaknya itu bekerja di luar negeri, itu adalah sebuah prestasi. Tapi kelihatannya semua orang yang kita lihat berprestasi seperti itu suatu waktu akan redup. Seperti bunga kata Ayub ya. Ya. Kemudian sesudah itu sakit dan kemudian menghilang. Ya. Itu yang namanya kenyataan hidup. Itu kenyataan hidup. Nggak bisa. Kalau kita lihat seperti Pak Yakob, wah, badannya kekar gitu ya. Tapi kan enggak begitu terus. Ya kan? Enggak begitu terus. Saya pun mungkin Anda melihat, ini Pak Yopi, aduh. Tapi suatu waktu itu juga akan meredup dan hilang. Orang-orang yang terkenal dulu yang kita kagumi, itu Pak Harto ya. Pak Harto, Benny Murdani, itu kan. Kalau di zaman saya kan itu orang-orang yang saya kagumi gitu. Waduh, hebat, luar biasa. Tapi mereka itu ada di puncak sini. Di dalam apa yang disebut dengan the peak of life, itu ada di sini mereka, puncaknya. Tapi lama-kelamaan itu sudah mundur dari jabatan. Kemudian sakit-sakitan. Baru mukanya berubah kayak Tri Sutiroso kan. Kita lihat dulu, itu pejabat yang paling ganteng dulu itu, Tri Sutiroso. Apalagi waktu jadi wakil presiden dulu, Wakil Presiden Soeharto, waduh, saya bilang ini udah ganteng, pejabat tinggi, jenderal. Tapi begitu saya lihat terakhir dia menghadiri apa itu, saya bilang, aduh, ini ada manusia jadi kurus, kemudian gantengnya hilang, semangatnya turun, dan sakit dan habis, meninggal. Belum lama ini kan. Nah kalau kita melihat manusia seperti itu, Anda harus juga berkata begini, saya pun sebenarnya dalam realitas yang sama. Sama. Nah, ketika Anda memaknai hal ini, Anda harus berkata bahwa orang yang memaknai kehidupan ini, kalau Anda mau berkata begini, kematian itu adalah bagian dari hidup. Saya hidup karena ada kematian. Saya ini, hidup itu adalah kata lain dari belum mati. Artinya kita sedang menuju ke sana. Dan seperti bacaan tadi kata Ayub, bahwa ya hidup ini seperti itu.
pohon tumbuh, kecuali tumbuhan di depan ini tidak mati-mati. Iya kan? Tidak mati-mati dia ini. Dan kita tidak diciptakan seperti ini. Tumbuhan itu ya, pertama kali benih itu ditanam, tumbuh, kebetulan saya latar belakang itu di pertanian. Jadi mulai dari kampung sudah hidup dalam pertanian. Dan anehnya, yaitu begitu tamat SMP, masuk sekolah pertanian. Jadi dari sawah menuju sawah. Dari sawah sebenarnya ke kota, senang hidup di kota. Tapi karena masuk sekolah pertanian, ya masuk lagi ke sawah gitu. Makanya orang perhatikan, kok Pak Yopi tidak pernah pakai sepatu yang bagus gitu. Ya itulah, ini warisan dari dulu. So kalau saya pakai sepatu yang bagus, terbungkus dengan kaos kaki, ya udah siap-siap di ruangan ini itu baunya kemana-mana gitu ya. Tapi ini alat ini juga yang saya pakai kalau saya mau tidur, pengen tidur sendiri di kamar, kan dulu suka ini kan di dalam satu kamar bisa 4 orang gitu. Dan ngoroknya banyak. Nah, udah, saya buka ini saya, sepatu saya, dan enggak perlu cuci kaki, masuk aja gitu. Tengah malam, lihat sudah kosong semua, pindah kamar semua, tinggal saya sendiri. Memang ada satu orang yang memang punya karunia mengeluarkan gas busuk di tengah malam. Giliran saya yang keluar gitu. Tapi orangnya sekarang sudah almarhum. Nah, itu di pengalaman di asrama. Tapi itulah, saya memahami yang namanya tumbuhan itu. Dia tumbuh, kemudian ada masanya, dia itu disebut dengan masa produktif. Masa produktif itu seperti mangga, dia berbuah, buahnya bagus semua. Di belakang rumah saya juga ada durian. Wah, ketika awal dia berbuah, itu buahnya pasti nggak enak. Ya, namanya kadang-kadang masih muda, kemudian jatuh, busuk. Tapi ada masa di mana mangga atau durian itu buahnya itu paling bagus. Duriannya mantap atau mangganya mantap. Tetapi ada masa di mana pohon mangga itu kemudian mulai redup buahnya. Dia berbuah, tapi buahnya sudah nggak enak. Ada yang busuk, ada yang masih enak. Tapi kemudian lama-kelamaan itu setelah berapa kali dia berbuah, ada waktunya dia mulai kelihatan kering. Dahan kering, itu kering, dan kemudian pohon keseluruhannya itu kering dan tumbang. Dan saya memahami bahwa kehidupan kita juga sama. Anda sekarang ada di masa produktif. Oke. Saya ingat ketika saya ada di Jakarta pelayanan mahasiswa. Ya, kalau Pak Alamta kan di navigator ya. Saya di kampus Krusit. Wah, penginjilan. Jadi waktu saya masuk Tiranus, Dr. Hit itu kaget. Dia lihat Anda menginjili orang sampai 2.000. Iya Pak. Dan kemudian saya bawa kan laporannya itu kan, saya bawa laporan yang sudah ditandatangani oleh atasan saya. Ini Pak laporannya. Rangkumannya ini ada di sini. Dia geleng-geleng kepala. Dan itu adalah masa produktif saya ada di situ. Enggak ada satu waktu pun, Ibu Hertina perhatikan, kebiasaan saya itu antara jam 4, jam 5 pagi itu udah bangun, sama dengan Pak Lamta. Makanya ketika Pak Lamta bikin renungan, saya baca Pak. Gitu ya. Nah, pagi-pagi. Karena pagi-pagi kadang-kadang saya belum belum beberes, belum mandi, belum apa. Saya sudah bicara tentang 4 hukum rohani di depan asrama itu. Di mang-mang yang jual itu, yang jual sayuran, saya bicara di situ. Belum lagi di pelayanan mahasiswa. Oh, seharian itu di kampus, duduk di kampus, ngopi dengan mereka. Dan tiba-tiba lagi saya menjelaskan Injil itu, orang udah berkeliling di sekitar saya dan mendengarkan itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang produktif. Setelah saya lahir baru, semangat ada dalam diri saya. Suatu hari dosen masuk, kami ada 50 di satu kelas itu.
kami sedang menunggu mata kuliah yang akan disampaikan oleh, saya ingat Bapak itu orang Ambon, pendek, hitam, gemuk. Dia dosen filsafat. Kami suka panggil apa, mener apa itu. Manuhutu ada, mener Manuhutu, satu lagi. Lawalata, ada Lawalata kan? Nah, kami panggil itu mener Lawalata. Wah. Dia itu kalau ngajar sangat menarik. Dia terlambat datang. Bahkan mungkin ada apa gitu sehingga enggak masuk. Sudah setengah jam. Kami tetap di dalam kelas karena memang dulu disiplin sekali, Pak. Kalau enggak ada dosen, tetap sudah setengah jam enggak datang-datang. 40 menit lewat juga kami tetap tertib. Tiba-tiba ada suara yang berbicara kepada saya, kenapa hal ini kamu enggak manfaatkan untuk berbicara di depan? Saya maju ke depan. Polos-polos, dan saya kemudian bersaksi di situ. Dan tiba-tiba saya mengajarkan tentang dosa manusia, bagaimana selamat, dan saya tantang mereka, terima Yesus. 25% yang hadir di situ adalah orang Gorontalo, orang Islam. Dan saya tantang mereka untuk terima Yesus. Tidak ada yang keluar, tunduk kepala semua. Masa-masa produktif ini saudara sekalian, kemudian masuk ke Tiranus, masih produktif. Pergi ke desa sana untuk menginjil. Masa produktif itu kemudian semangat juga untuk melihat siapa yang menjadi calon istri saya nanti. Itu masa produktif. Pada masa-masa itu, makanya di masa-masa produktif temukanlah jodoh Anda, jangan lama-lama. Sebab kalau sudah 40-50, kemampuannya sudah mulai turun gitu kan. Dan mungkin udah lewat. Nah, pada waktu kita sudah sudah menurun, gantian anak-anak kita yang produktif gitu. Ini kehidupan begitu ya. Jadi kita enggak bisa membayangkan bahwa hidup ini begini terus, enggak bisa. Kalau Anda tidak menerima kenyataan bahwa Anda sakit, Anda tua, Anda paling stres loh dalam hidup ini. Karena enggak bisa terima. Kenapa ya, saya dulu kemarin mau naik tangga, mau periksa instalasi listrik. Teriak Ibu Hertina, udah enggak usah. Teriak, tapi saya kan masih berkeras kan. Udahlah, ini namanya keras kepala. Tetap naik. Dan saudara-saudara, hasilnya apa? Ya berhasil naik gitu. Cuma waktu turunnya itu gemetar. Makanya saya bilang Ibu Hertina jaga di bawah. Sebab kalau saya jatuh, ada saksinya gitu kan. Dia enggak bisa menolong, tetapi paling tidak ada saksi kematian saya gitu kan. Ya, tapi saya naik juga gitu. Dan kemudian turun. Tapi yang enggak bisa saya berhasil itu mau ngecek torrent yang ada di rumah saya di Palem. Karena anak saya Reksa sengaja dia tutup untuk yang akses yang ke atas. Kalau mau naik dari depan. Coba kalau berani. Saya bilang enggak berani. Naik dari belakang, saya juga enggak berani. Jadi sampai sekarang enggak berhasil sampai ke atas. Dan itu adalah suatu kenyataan. Jadi saya menertawakan diri saya. Kamu rupanya sudah sore gitu. Tetapi kalau masih ada kekuatan, saya lakukan gitu loh. Kalau ada, pokoknya jangan pernah berhenti. Karena ketika usia di atas 50 tahun, itu mulai lambat. Tapi sebetulnya bukan lambat. Keterbatasan otot-otot dan tulang kita itu, begini. Kalau saya duduk terlalu lama, maka otot-otot itu kan jadi lemah. Oleh karena itu, Pak Sostenes ya, bilang Pak Yopi, book chapter cepat, nggak bisa. Saya cuma katakan, saya cuma bisa duduk 15-20 menit. Sesudah itu saya harus berdiri. Kalau mau ngetik sambil berdiri oke lah, tapi kan itu nggak bisa konsentrasi. Tapi saya tetap lakukan. Kalau nggak jalan, saya menulis, saya membaca. Nah, sekarang kan lebih enak membaca kan? Nah, kalau Reverend Yakob kan dia punya buku namanya iPad gitu ya. Dia tinggal buka, baca.
Nggak usah pergi ke toko, tapi ada. Ya, e-book semua itu ada. Dan e-book itu tidak beda dengan buku asli. Ya. Nah, kenyataan ini saudara sekalian tidak bisa mau coba dihapus atau ada sih sekarang teknologi untuk memperpanjang hidup ada. Ya. Tapi itu hanya terbatas pada menyelesaikan penyakit yang ada di dalam kita. Dan itu bisa memperpanjang gitu ya. Jadi kita bersyukur Tuhan sayang sama Pak Alamta, ada satu yang menghambat dia, mengganggu dia, sehingga dapat diselesaikan. Dan kelihatan lebih sehat Bapak dan Ibu gitu kan. Nah, tetapi kan juga tidak bisa terus begitu Pak ya. Tidak bisa, tetap ada waktunya di mana semua organ-organ kita di dalam tubuh kita ini itu melemah semuanya. Tapi kalau masih bisa kuat, harus dipertahankan. Nah, di tengah-tengah pergumulan ini, Ayub berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Gelisah karena mau mati. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Ayub berbicara dari kedalaman penderitaan. Ia kehilangan anak-anaknya, hartanya, kesehatannya, dan harga dirinya. Ini yang menjadi saksi hidup terhadap orang yang pergi. Dan inilah sebetulnya saudara-saudara sekalian, kengerihan. Orang yang meninggal tidak ngeri lagi, selesai dia. Tapi ya kita yang menyaksikan itu ngeri. Penghiburan datang dari mana-mana, dari dokter, dari kalau Anda masuk di YouTube, Anda lihat bagaimana memperpanjang hidup itu ada banyak cara. Namun demikian saudara sekalian, firman Tuhan berkata hidup manusia seperti bunga yang sebentar mekar lalu layu. Dan ini adalah kenyataan hidup dan Alkitab tidak pernah menutupi kenyataan ini. Seringkali dunia berpikir bahwa orang beriman tidak boleh sedih. Dan ini saudara sekalian Alkitab tidak berkata demikian. Kenyataannya yaitu Ayub menangis, Daud menangis, Yeremia menangis. Bahkan Yesus menangis di depan kuburnya Lazarus. Itu yang saya katakan bahwa kematian yang kita saksikan itu adalah mengerikan di hadapan kita. Dan itu adalah kenyataan dan kita tidak boleh katakan bahwa ini tidak boleh terjadi. Ya. Dan kalau Alkitab mengatakan bahwa manusia itu akan mati, Ayub tidak berhenti dalam keputusasaan bahwa ini akan terjadi. Di tengah-tengah penderitaan, Ayub tiba-tiba mengucapkan salah satu pengakuan iman yang terbesar dalam perjanjian lama. Inilah itu. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Ayub tidak berkata, aku mengerti semuanya. Itu orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, dia katakan, ya terimalah kenyataan. Tapi Ayub berkata, aku tahu mengapa aku menderita. Dia tidak berkata bahwa aku tahu mengapa aku menderita. Tapi dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Dan ini adalah inti iman. Iman bukan berarti bahwa kita memiliki semua jawaban. Iman berarti kita mengenal pribadi yang memegang kehidupan ini. Kalau Ayub berkata dalam bayang-bayang, maka Paulus berbicara dalam terang kebangkitan Yesus. Paulus katakan, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus tidak berkata, jangan berduka cita. Orang Kristen tetap berduka, tetapi duka cita kita berbeda. Mengapa? Karena Kristus telah bangkit. Karena kubur bukan akhir, kematian bukan akhir. Karena maut tidak memiliki kata terakhir. Karena mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan inilah pengharapan kita semua. Ketika orang takut akan kematian, kita tetap menerima itu. Karena itu justru menjadi batu loncatan kita untuk menuju kepada kebangkitan yang ada di dalam Kristus. Dan yang manapun, ahli manapun, teolog manapun yang berbicara bahwa Yesus tidak pernah bangkit,
kenyataannya ialah bahwa Alkitab berbicara bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan ini merupakan kenyataan yang disaksikan oleh saudara-saudara kita yang melihat langsung. Orang mungkin berkata ini halusinasi. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 15 itu mengatakan bahwa ini bukan halusinasi. Halusinasi itu adalah ketika seorang melihat tiba-tiba di antara kita, oh ada orang yang masuk dan kemudian berdiri di sana. Kita tidak melihat, tapi dia melihat, itu halusinasi. Tapi kalau dalam satu kumpulan 500 orang dan melihat hal yang sama, itu adalah kenyataan. Dan Alkitab berbicara bahwa ketika Yesus bangkit dan dia naik ke surga, dikatakan bahwa ada 500 orang yang menyaksikan akan peristiwa kebangkitan Yesus. Artinya apa? Bahwa itu adalah suatu kenyataan. Kalau Alkitab mengatakan bahwa hanya Petrus yang melihat itu, atau hanya Yohanes yang melihat itu, kita bisa ragukan. Tetapi kalau dilihat oleh ratusan orang, itu tidak kita sebut sebagai mimpi atau halusinasi. Ayub pernah bertanya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Firman Tuhan menjawab, ya, karena Kristus telah bangkit dan itulah sebabnya kita, gereja, tetap berdiri di dunia yang rapuh ini. Kita menangis, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak ada harapan. Harapan kita itu adalah pada Yesus. Karena dia berjanji, aku pergi dulu. Lalu aku menyediakan tempat bagimu. Apakah ini bukan suatu penghiburan bagi kita, suatu pengharapan bagi kita? Tapi kalau orang sudah hidup dengan masalahnya sehari-hari, diraung-raungi oleh masalah-masalah yang sepele-sepele, masalah keuangan, masalah penampilan, masalah apa yang dikatakan oleh orang tentang saya, bagaimana penilaian mereka tentang saya. Kita mau ingin menghibur orang lain dengan kemampuan kita, dengan harta kita, dengan kelebihan kita, kegantengan, kecantikan kita, dan tingkat sosial kita. Ini saudara-saudara sekalian, akan menyengsarakan kita sendiri. Kita boleh saja prihatin dengan orang yang sudah mendahului kita. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita menghadapi kematian tetapi kita tetap percaya bahwa Dia yang ada di dalam hidup kita ini, rohnya bersama kita, Dia hidup. Oleh karena itu bersama dengan Ayub, kita sebagai gereja boleh berkata, aku tahu penebusku hidup. Jangan takut, masih ada pengharapan dan pengharapan itu bukan pada harta kita, bukan pada prestasi kita, bukan pada saudara-saudara kita, bukan pada anak-anak kita juga, bukan pada orang tua kita. Pengharapan kita hanya satu. Ada di dalam Yesus. Toh dalam hidup ini juga kan kita tidak tahu besok. Namun demikian sampai hari ini kita ada di sini. Kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ini sebetulnya saudara sekalian yang kita tidak rancang. Kita tidak bisa merancang besok. Kita boleh punya perencanaan besok. Kita boleh punya perencanaan masa depan. Namun, soal besok masih bisa bangun atau tidak, kita tidak tahu. Jadi apapun yang terjadi termasuk kematian, kita harus tahu bahwa kita bersama Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk suara-Mu melalui Ayub dan Paulus yang berbicara kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Bahwa kehidupan kami bersama Yesus adalah segala-galanya. Keindahan dunia ini, kemegahan di dunia ini hanyalah tawaran yang menyesatkan kehidupan kami.
Biarlah saat ini Tuhan kami arahkan hidup kami hanya kepada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, yang justru memegang tangan kami tiap-tiap hari dan mengarahkan hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu kepada kami sampai saat ini. Dan hanya di dalam nama Dia kami berdoa. Amin.